Nama saya Windraya Putra dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 29. Kali ini saya akan membicarakan tentang Animalia divisi Nemantelmintes. Nemantelmintes atau dengan nama lainnya Aschelmintes adalah film yang pernah dipakai pada kerajaan hewan Animalia. Pengelompokan ini sekarang tidak digunakan lagi karena polifiletik. Meskipun demikian, pengelompokannya kadang-kadang masih dipakai untuk kemudahan. Anggota-anggotanya mencakup berbagai cacing yang dikenal sebagai cacing gilik, yaitu hewan dengan tubuh berbentuk silinder memanjang, bahkan sangat panjang sehingga muncullah nama Nemantelmintes, yang berarti cacing berkas, dan dengan tubuhnya yang tidak beruas-ruas. Dari semua kelompok hewan yang digolongkan sebagai Nemantelmintes, terdapat 8-10 film yang dikenal pada masa kini, yaitu Acanthocephala, Chaetognatha, Cycliophora, Gastrotricha, Chinorhyncha, Loricifera, Nematoda, Nematophora, Priapulida, dan Rotifera. Terdapat sekitar 80.000 spesies Nemantelmintes yang telah diidentifikasi dan yang belum teridentifikasi. Nemantelmintes dibagi menjadi dua kelas, yaitu Nematoda dan Nematophora. Beberapa nematoda yang menjadi parasit pada manusia adalah Ascaris lumbricoides atau cacing perut, penyebab penyakit Ascariasis. Ankylostoma duodenale atau cacing tambang, terdapat banyak di daerah pertambangan. Oxyuris vermiculakis atau cacing kremi, dapat melakukan autoinfeksi. Wuchereria bancrofti atau cacing rambut, penyebab penyakit kaki gajah. Dan Trichinella spiralis atau penyebab penyakit trichinosis. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit cacing perut pada manusia, yaitu Ascaris lumbricoides. Cacing dewasa hidup pada usus halus manusia dengan panjang 20-40 cm dan diameter 0,5 cm. Telur cacing yang keluar bersama feses akan masuk ke dalam saluran pencernaan manusia melalui makanan yang tidak higienis. Selanjutnya, telur berkembang menjadi larva yang menembus dinding usus dan mengikuti peredaran darah manusia sampai ke paru-paru, trakea, faring, dan kembali ke usus hingga dewasa. Kemudian menetaskan telur 200.000 per hari. Cacing betina berukuran lebih besar dibandingkan cacing jantan. Dalam keadaan hidup, tubuhnya berwarna putih seperti susu dengan kutikula transparan bergaris-garis. Pada hewan jantan, dekat lubang anal terdapat tonjolan yang disebut perineal steae untuk melakukan perkawinan. Pada cacing betina, lubang kelamin terletak di sepertiga panjang tubuh dari ujung anteriornya. Cacing betina lebih lurus, sedangkan cacing jantan melengkung. Seringkali, orang yang terkena infeksi usus akibat cacing pita tidak merasakan gejala apapun. Beberapa gejala yang dapat terjadi ketika mengalami infeksi cacing pita di usus antara lain mual, sakit perut, lemas, kehilangan nafsu makan, diare, berat badan turun, dan mengalami masalah dalam penyerapan nutrisi makanan. Sementara itu, gejala infeksi cacing pita di bagian tubuh lain kemungkinan muncul akibat kerusakan organ dan jaringan di mana cacing pita berpindah dari saluran pencernaan. Gejala yang ditimbulkan bisa berupa demam, timbulnya bencolan atau kista, reaksi alergi, sesak napas, hingga gejala gangguan saraf seperti sakit kepala, kejang, dan koma jika infeksi cacing pita menyebar ke otak. Ada beberapa cara untuk mencegah penyebaran cacing pita ini, yaitu dengan membiasakan mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun sebelum memasak dan sebelum makan, supaya dapat membantu mengurangi resiko infeksi tersebut.
Untuk mematikan telur cacing pita, bekukan daging pada suhu minus 35 derajat Celcius selama 24 jam. Konsumsi daging dan ikan yang dimasak hingga matang dengan suhu dalam minimal 65 derajat Celcius. Cuci bersih sayur dan buah. Jika perlu, olah sayur dengan merebus dan memasaknya hingga matang. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Mengonsumsi obat cacing setiap tahun untuk mencegah infeksi dan penyebaran cacing. Jika binatang peliharaan Anda menderita infeksi cacing pita, pastikan diobati dengan baik. Sedapat mungkin, hindari kontak langsung selama pengobatan. Demikian video dari saya. Semoga video ini dapat menjadi informasi dan dapat membantu di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.